Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Taryani SPDI, Guru Fikih di MTSN 10 Ciamis. Mengajar adalah tugas utama saya sebagai seorang guru. Di PPL 2 ini, di kelas 7A, saya akan menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL. Saya harapkan dengan menggunakan metode PBL ini, seluruh siswa dapat belajar dengan menyenangkan. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh KM. Doa mulai. Baik, Ibu absen dulu ya. Ahmad Rizik, Aisyah Maifani, Alma Ayasa, Anasari, Muhammad Hussein. Nah, sekarang supaya belajarnya lebih semangat, coba kita refresh dulu ya. Biar lebih semangat, semuanya berdiri. Nah, sekarang udah berdiri semuanya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Baik anak-anakku, bertemu lagi di mata pelajaran fikih. Minggu lalu atau materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Alat-alat bersuci. Dan pertemuan kali ini seperti yang sudah Ibu bilang adalah tentang sholat fardu 5 waktu ya. Adapun tujuan pembelajaran dari sholat fardu 5 waktu ini adalah peserta didik atau kalian mampu menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu dan mampu mengamalkannya dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam sehingga kalian bisa memiliki kesalihan individu ya dan memiliki sikap bertanggung jawab dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, semuanya coba perhatikan ke depan. Nah, ini ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? Gambar orang sedang sholat. Tepatnya ini apa ini? Sedang apa? Sedang sujud ya. Salah satu rukun yang ada di dalam sholat. Nah, kita akan mempelajari tentang sholat ya. Nah, ini Ibu sudah bikin materinya. Di sini adalah sholat fardu.
Sholat fardu itu apa? Dibaca ini sayang. Sholat fardu adalah semua perkataan ya, jadi serangkaian perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan hukumnya adalah fardu. Fardu lebih tepatnya adalah fardu ain. Fardu itu apa? Fardu artinya apa? Yang keras, fardu itu apa? Wajib ya, fardu itu. Kan hukum itu ada fardu, terus ada apa lagi? Sunnah, terus? Yang keras dong, jangan malu-malu dong. Sunnah juga dibagi lagi ya, menjadi sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad gitu kan. Nah, kalau secara umumnya ada fardu, ada sunnah, terus makruh, terus apalagi? Haram. Dan untuk sholat yang akan kita bahas hari ini adalah sholat fardu ya. Nah, ada berapa macam sholat fardu dalam satu hari satu malam? 5. Sholat apa saja? Subuh ya. Subuh waktunya kapan? Adalah ketika mulai terbit fajar ya. Kemudian zuhur waktunya kapan? Ya, kemudian asar waktunya kapan? Maghrib waktunya kapan? Dan isya ini waktunya kapan? Iya, itulah sholat 5 waktu yang ada di dalam satu hari satu malam ya, mulai dari sholat subuh sampai dengan sholat isya ya, dari mulai subuh sampai malam yaitu sholat isya. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang tadi di rumahnya sholat subuh? Ada 2 orang tidak ngacung, ini kenapa? Oh, sedang halangan. Kalau orang yang sedang berhalangan, wajib tidak untuk melaksanakan sholat subuh? Untuk melaksanakan sholat? Tidak, justru hukumnya adalah haram. Laki-laki alhamdulillah semuanya sholat. Sholatnya di rumah apa di masjid? Alhamdulillah, anak soleh dan solehah semuanya, semoga selalu istiqomah ya, amin. Selanjutnya, sholat itu ada syarat wajibnya. Syarat wajib itu adalah segala sesuatu yang membuat seseorang wajib melaksanakan sholat. Ya, apa saja syarat wajibnya? Yang pertama dia Islam. Maka tidak sah sholat yang dilakukan oleh orang kafir atau orang non muslim ya. Yang kedua, dia itu sudah baligh. Yang sudah baligh maka wajib untuk melaksanakan sholat. Ya, balighnya laki-laki ditandai dengan ini apa? Keluar sperma atau sudah berumur 15 tahun. Bu, saya berumurnya sudah 15 tahun tapi belum pernah keluar sperma. Maka anak tersebut, anak laki-laki tersebut berarti sudah baligh ya. Atau misalkan
belum 15 tahun. Misalkan sekarang kalian berapa tahun? Ada yang 12, ada yang 13 ya. Tapi sudah keluar sperma, sudah mimpi keluar sampai keluar sperma, berarti anak tersebut sudah dikatakan baligh. Dan perempuan ditandai dengan apa? Keluar darah haid. Nah, misalkan tadi Siti Khadijah sama gitu. Siti Khadijah misalkan ya tadi tidak sholat subuh karena sedang berhalangan haid, maka berarti Siti Khadijah sudah baligh gitu, meskipun belum 15 tahun gitu ya. Selanjutnya, seorang muslim tersebut harus berakal. Berakal di sini berakal sehat. Artinya orang tersebut bukan seorang yang gila ataupun dalam keadaan mabuk ya. Maka wajib untuk melaksanakan sholat ya. Selanjutnya, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang sedang haid, yang sedang nifas, maka tidak diwajibkan untuk sholat, bahkan haram apabila melaksanakan sholat ya. Selanjutnya, telah sampai dakwah kepadanya. Nah, misalkan seorang mu'alaf nih, dia belum tahu apa saja kewajiban yang harus dilaksanakannya dalam agama Islam misalkan, maka dia wajib tidak untuk sholat kalau dia belum tahu? Tidak. Nah, berbeda dengan dia itu seorang mu'alaf. Nah, terus dia sudah mengetahui bahwa kewajibannya ya, salah satunya yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Maka mu'alaf tersebut meskipun mu'alaf, meskipun baru masuk Islam, sudah wajib ya, sudah memenuhi syarat wajib melakukan sholat fardu ya. Yang selanjutnya, terjaga atau tidak sedang tidur, maka wajib. Nah, berbeda misalkan kalau misalkan ceritanya begini, kamu sholat maghrib, nah, setelah sholat maghrib kamu ketiduran ya, bangun misalkan jam 6 pagi misalkan ya, kalabasan, maka ada sholat yang terlewat, yaitu sholat apa? Sholat isya. Kalau subuh oke lah, masih bisa ya. Sholat isyanya jadi kelewat gitu ya, karena ketiduran. Maka orang yang tertidur, dia tidak memenuhi syarat wajib untuk melaksanakan sholat isya ya, seperti itu maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada syarat wajib, ada juga syarat sah. Syarat sah sholat. Yang pertama ya. Selanjutnya, tempatnya pun harus suci. Selain suci badan, harus juga suci pakaian, dan suci ini apa? Tempatnya pun harus suci, bukan hanya bersih. Kalau bersih itu hanya terlihat secara kasat mata, tetapi juga harus suci ya. Tidak ada misalkan bekas kotoran, bekas najis lah pokoknya gitu. Jadi harus suci badan, pakaian ataupun tempat ya. Selanjutnya, tahu pasti akan masuknya waktu sholat. Jadi dia sudah tahu, oh ini sudah waktunya sholat duhur. Kalau tidak ada jam, tidak mendengar azan, bisa dilihat dari apa? Posisi matahari ya. Kalau ada di hutan belantara nih misalkan ya, terus tidak bawa jam tangan, terus tidak mendengar azan, namanya juga di hutan, maka kita melihat posisi matahari. Dan selanjutnya menghadap kemana?
menghadap ke kiblat. Ya, kiblat kita itu mana kiblat kita? Ka'bah, ya, berada di kota Mekah, ya. Jadi bukan Ka'bah, bukan ke baratnya, bukan baratnya gitu ya. Tetapi karena Ka'bah atau kota Mekah berada di sebelah baratnya Indonesia. Kalau orang Amerika, ya, Amerika lebih barat dari Mekah posisinya. Maka mereka kalau sholat menghadap ke timur karena yang menjadi patokan bukan barat, timur, utara, selatan, bukan, tetapi Ka'bah. Seperti itu, ya. Oh ya, tadi ini nih, tidak lupa menutup aurat, ya. Kalau perempuan sholat misalkan tidak pakai kerudung, sah tidak? Tidak sah, ya. Karena apa? Karena aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Seperti ini kita alhamdulillah sudah menutup aurat meskipun belum sempurna, ya, karena masih terlihat sebetulnya, ya, lekuk tubuhnya. Nah, makanya kita kalau mau sholat disempurnakan lagi dengan memakai mukena, ya, kaum perempuan. Kalau laki-laki misalkan sholat pakai kolor aja, sah apa tidak? Sah apa tidak? Sah-sah saja, ya. Tapi karena kan kalau aurat laki-laki batasnya mana coba? Sapik. Gimana? Pusar terus? Jadi batasnya itu pusar sampai ke lutut gitu, ya. Apa-apa di antara pusar dan lutut gitu, ya. Tetapi kalau sholat hanya pakai kolor pantas tidak? Tidak. Kita aja kalau jalan-jalan di mall misalkan, atau jangan di mall lah, di sini di jalan di depan sekolah jalan-jalan cuman pakai kolor, kira-kira orang lain menilainya bagaimana? Kayak orang kayak orang gila, ya. Apalagi mau menghadap Allah, masa cuman pakai kolor? Kecuali kalau dalam keadaan darurat, tidak ada baju, misalkan di hutan, bajunya ada yang bawa ku hewan, ku binatang buas misalkan, cuman tersisa kolor misal, ya, itu mah darurat, beda lagi cerita. Tapi kalau kita sedang di rumah, sedang dalam keadaan normal, ya, pantas tidak sholat pakai kolor aja? Ya, sebaiknya memakai pakaian yang terbaik. Terbaik di sini bukan berarti harus baru, ya, tetapi yang suci, yang menutup aurat dengan sempurna, ya. Kemudian kalau ada yang warna putih, ya, lebih disunahkan. Baik, selanjutnya rukun sholat. Nih, rukun sholat. Rukun itu apa? Rukun itu apa? Rukun itu adalah segala sesuatu yang harus, ya, yang harus apa? Dikerjakan. Berarti dalam hal ini kalau rukun-rukun sholat berarti dalam melaksanakan sholat. Apa aja rukunnya? Nah, yang pertama ini adalah niat, ya. Tempat niat itu di mana? Di dalam hati, ya. Dan dibaca ketika membaca apa ini? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di dalam hati mengucapkan niat.
Ya. Tapi ada juga harus diucapkan niat itu sebelum takbiratul ihram. Misalkan sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, kalau nggak diucapkan teh asa belum afdol gitu ya, asa teh niat. Nah gitu, padahal tempat niat itu adalah di dalam hati ya. Selanjutnya takbiratul ihram, yaitu takbir pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh gini ya, takbir itu boleh begini. Kemudian berdiri bila mampu. Kalau misalkan tidak mampu berdiri, boleh sambil duduk? Boleh. Kalau duduk juga tidak mampu, boleh sambil tidur? Boleh. Dengan berbaring ya. Kalau berbaring sudah tidak mampu, boleh tidak dengan terlentang? Boleh ya. Kalau misalkan dengan terlentang sudah tidak mampu bergerak, bagaimana? Dengan isyarat ya. Hatinya insya Allah masih connect ke Allah, pikirannya juga. Kalau misalkan seluruh badannya udah tidak berdaya, hati dan pikirannya juga udah gak connect, bahkan sudah tidak bernapas, berarti itu sudah waktunya untuk apa? Disolati ya. Disolati. Oke. Itu selanjutnya apa nih? Membaca Al-Fatihah. Ini yang rukun-rukunnya ini ya, yang rukun-rukunnya Al-Fatihah. Kemudian kalau sholat tidak baca Al-Fatihah, sah apa tidak? Tidak. Karena apa? Termasuk ke dalam rukun. Selanjutnya ruku. Ya, ruku dengan tumanina. Artinya tenang. Tumanina itu ya tidak terburu-buru. Kemudian setelah ruku apa? I'tidal. I'tidal itu berdiri ya setelah ruku sebelum sujud. Berikutnya sujud dengan tumanina. Kemudian duduk di antara dua sujud atau duduk iftirosh. Ya, duduk iftirosh. Kemudian membaca tasyahud, membaca sholawat, membaca salam dan tertib. Tertib itu apa? Berurutan. Yang rukun terdahulu dikerjakannya lebih dulu, berarti yang rukun belakangan dikerjakannya di belakang. Seperti itu ya. Nah, dasar hukum atau dalil tentang sholat fardu ini banyak sekali. Tapi salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Oke, silakan akan dibaca oleh Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak Is. Fardu ain. Siapa yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan fardu ain? Cung yang bisa, ayo. Masa nggak ada yang bisa? Nindi, fardu ain apa Nindi? Fardu ain apa? Fardu ain itu adalah suatu kewajiban bagi masing-masing individu. Jadi berlakunya itu bagi masing-masing individu, tidak bisa diwakili oleh orang lain. Jadi berlaku bagi setiap individu yang muslim.
Selain ada fardu ain, ada lagi fardu kifayah. Nah, kalau untuk fardu kifayah ini kewajiban yang apabila sudah satu atau dua orang atau sekelompok orang yang sudah melaksanakan, maka muslim yang lain kewajibannya menjadi gugur ya. Nah, sekarang ada lagi yang ingin ditanyakan dari yang lain? Sudah cukup paham? Ya, nah sekarang kita akan menyaksikan video tata cara peragaan sholat yang benar ya, sesuai dengan syariat Islam. Cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awudz dengan pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan, dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumak ninah. Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku. Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir, Allahu Akbar, dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Nah, kalau perempuan justru ini apa ini? Ketiaknya harus rapat ya. Boleh lihat ke ibu semuanya. Yang perempuan nih khususnya. Terlihat tidak nih? Jadi kalau perempuan mah ini rapat ya. Tangannya di sini ya. Jadi tidak di sini. Seperti ini.
Jadi si kelek nate atau ketiaknya itu harus rapat. Nah, seperti ini. Gitu ya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirash. Punggung tegak. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir, lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirash. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan 2 rakaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar, dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Setelah di rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berdoalah memohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Anda boleh berdoa yang lainnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selanjutnya salam, menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Semoga Allah menerima ibadah kita. Nah, jadi tadi kita sudah menyaksikan video tata cara peragaan sholat ya. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian, yaitu mempraktikkan masing-masing kelompok. Kelompoknya alhamdulillah sudah terbentuk dari yang minggu lalu ya. Ini ada LKPD, silakan tulis oleh kalian kelompok berapa.
nama-namanya juga ditulis dan kelasnya kelas 7 apa gitu ya. Nah, nanti masing-masing kelompok ke depan untuk mempraktekkan tata cara sholat dan akan Ibu acak kelompok mana yang duluan harus praktek ya, gitu. Silahkan. Ya, mulai dari niat ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Subuh atau subuh? Kela. Serius atuh, nggak ada masa sambil senyum-senyum. Ulangi ah. Serius atuh, kan ini praktek sholat. Gimana sih ah? Bisa ya. Hei, duaan deui kan itu. Sajajar, gak ada yang nyarane. Sejajar. Sok, mulai. 1, 2, 3, serius. Yang lain boleh lihat ya. Ya, kelompok Faiz sudah mempraktekkan tata cara gerakan sholat. Sekarang giliran kelompok lain menanggapi, ya, barangkali menemukan bacaan yang salah atau kurang tepat atau gerakan yang kurang tepat. Silahkan. Gimana? Arif rukunya nggak lurus. Coba Arif, mana Arif berdiri, Arif?
Coba Arif ruku. Oh iya benar. Rip maju Rip. Maju. Nah, coba kamu ruku. Luruskan Rip. Jadi harus lurus. Oh, kalau ini Najla, mohon maaf. Kita bandingkan dengan mohon maaf. Kamu jidan. Sok, coba jidan ruku. Nah, ini jidan lurus tidak? Nah, kalau jidan bisa lurus. Kalau Arif memang sok lurusnya memang seperti ini Najla. Karena dia itu kan tinggi ya. Terus maaf, tipe punggungnya itu memang hese diluruskan kayak Jadi Arif itu memang tipe punggungnya memang ya apa ya? Tulang punggungnya itu melengkung gitu. Ya, tapi sebegitulah lurusnya Arif. Berbeda dengan lurusnya Jidan ya. Tapi Ibu barusan sudah ini memang dia itu tidak bisa lurus seperti ini. Memang apa namanya? Punggungnya mungkin kieu sok kieu wae meureun si Arif mata. Ya. Jadi akhirnya tulang punggungnya juga jadi bengkung gitu. Rip, tegak atuh kieu Rip. Ya Rip ya. Baik. Dari kelompok lain ada komentar? Silakan Salma. Ahmad Rizik, sholatnya lirik-lirik boleh tidak kalau sedang sholat lirik sana lirik sini? Tidak boleh Ahmad. Kamu jangan-jangan kalau lagi sholat suka gitu ya? Lirik-lirik gitu ya? Gak boleh ya? Berarti sholatnya bisa batal. Tidak khusyuk. Ya gak boleh ya? Ada lagi komentar dari yang lain? Oke. Nah berarti alhamdulillah bacaannya secara umum tadi si Al-Fatihah ada yang belum tepat kayak ghairil maghdubi alaihim ya. Seharusnya gitu waladhdallin. Kan gitu ya. Nah, jadi Al-Fatihahnya itu harus dengan benar membacanya. Begitu juga dengan surat pendek yang dibaca setelah surat Al-Fatihah. Untuk duduknya tadi Ibu lihat sudah betul ya. Duduk iftirosh, duduk tasyahud akhir juga sudah betul ya. Nah, alhamdulillah tadi secara perkelompok sudah ke depan untuk mempraktekkan tata cara gerakan sholat yang mudah-mudahan benar lah ya. Kita kan belajar berproses gitu ya. Ada kesulitan tidak dalam belajar hari ini? Ya, bisa dipahami oleh semuanya? Baik, kalau begitu kita simpulkan materi hari ini. Sholat fardu itu adalah serangkaian perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri yang waktunya sudah ditentukan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang hukumnya apa? Wajib atau fardu ain gitu ya. Yang apabila dilaksanakan tentu mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Ya, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk muslim yang taat dalam melaksanakan sholat secara tepat waktu. Allahumma amin. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Ini bisa dibuka di halaman 43 ya. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis jawabannya saja, tidak usah ditulis dengan soalnya ya. Paham? Itu adalah tugas individu, kalau yang tadi tugas kelompok ya. Baik, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi yaitu tentang sholat
masih sholat fardu, tetapi hikmah dari sholat ya. Karena materinya sudah waktunya sudah habis, materinya hari ini sudah Ibu sampaikan. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.